warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Kiai Ahmad, pimpinan Majelis Taklim Al-Iqrar, dan juga segenap para keluarga besarnya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, sehat, afiat, panjang umur, rezeki yang berlimpah, serta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para jamaah, bapak, ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, para pemuda, para pemudi, remaja-remaji, santriwan santriwati, dan mudah-mudahan semuanya kita yang bakal mati mendapatkan ridho ilahi. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin, pertama mari kita bangkitkan syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini masih bisa menunaikan ibadah sholat isya, tarawih, dan insyaallah kita akan melaksanakan witir. Ini udah masuk di masih fase pertama ya, di malam ke-10, dan kita berharap pada Allah agar kita menjadi umat Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah, perbanyak sholawat. Mari sama-sama kita senantiasa gembirakan dengan sholawat dan salam kita pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita bukan hanya kita mengakui, tapi kita diakui Rasulullah sebagai umatnya, dan insya Allah di akhir kiamat kita akan dimasukkan bersama Rasulullah ke dalam surganya Allah. Amin. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena kata kiai kita di sini, Ustaz biasanya sholat tarawih sampai jam 11, betul Ibu? Sampai jam 11. Kalau saya sih nggak lama-lama, paling saya ngasih 3 jam aja, jadi sampai jam 12. Kuat Bu? Hah? Baik, Allah berfirman di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ini surat pendek tapi sangat manfaat banget buat kita, karena di situ banyak dalil untuk kita kuatkan. Salah satunya di ayat 39, wa alaisaril insani illa masa. Tidaklah diperoleh oleh manusia melainkan apa yang diusahakan. Ini kita semua sedang berusaha. Rasulullah di dalam kitab An-Nasairiyah wal Wasail Imaniyah itu menjelaskan tentang fase di dalam bulan suci Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idgham minan nar. Dibagi menjadi 10 bagian. 10 bagian itu bukan 10 bagian, artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah rahmat, kasih sayangnya Allah. Sekarang kita masih ada di fase yang pertama, fase dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau kita menjalankan ibadah shaum baru yang ke-9. Kalau qiyamul lailnya yang ke-10. Nah, artinya begini. Waduh, ada yang mau ngaji juga ya. Artinya fase pertama ini adalah fase rahmat kasih sayangnya Allah. Ibu, Bapak, seandainya hari ini kita semua dibagikan mobil Pajero, seneng gak? Mobil Fortuner, seneng gak? Masing-masing kita dikasih nih. Ya, ini janji Allah, bukan saya ngomong. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Mau kita dikasih apa aja harus terima. Tapi di bulan suci Ramadan, bulan yang katanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah katakan Sayyidul Maghfirah, Sayyidul Mubarak, Sayyidul macam-macam kita mendapatkan. Mau berkah, mau bulan sabar, mau bulan maghfirah, ini kesempatan kita. Maka yang pertama di 10 yang pertama kita harus dapetin, yaitu kasih sayangnya Allah. Artinya kalau Allah bagi kita, seandainya nih semua kita dibagiin di tanggal 1 sampai tanggal 10, di sini nih di musola ini atau majelis taklim ini, ibu semua pulang bawa NMAX satu-satu, seneng gak? Pasti seneng. Pasti tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang kosong sela-sela daripada musola ini. Pasti padat, rapat, berisi semua. Hatta hujan sekalipun
dibela-belain. Nah, kenapa kita ini sekarang udah dikasih panas, ya luar biasa. Hari ini panas, nggak ada hujan. Malamnya sekarang kenapa merosot? Harusnya dengan asbab kita nggak ada hujan, semakin semangat. Kenapa? Karena kita akan dapetin endmek. Kesempatan nih, udah malam ke-10, besok malam ke-11, beda lagi. Malam ke-11 ini fase yang kedua. Ausatuhu maghfirah. Nah, ini beda lagi. Besok kita lagi akan menghadapi yang namanya pemberian Allah yang menuju kepada ampunan Allah. Ibarat kata kita ini ada punya utang. Punya utang di bank 1 miliar. Amarenir 10 juta. Belum lagi pinjaman online. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu semua ada. Tapi di malam ke-11 semuanya dibayarin secara cash. Ono udah lunas di bank, amaran tenir udah selesai, online selesai semua. Kira-kira senang gak kita, Bu? Senang gak? Gira gak kita? Apalagi yang punya cicilan motor udah dilunasin, cicilan rumah dilunasin, itu luar biasa. Tapi kalau yang seperti ini bagi Allah kecil. Ada yang lebih besar, yang penting, yang harus kita dapatin. Makanya tadi tuh surat An-Najm ayat 39. Tidaklah diperoleh apa yang kita usahakan. Jadi kita harus berusaha sebagaimana kita melaksanakan ibadah di malam hari ini, untuk juga besok semoga kita panjang umur. Kita usahakan sebaik-baiknya agar apa? Dapat ampunan Allah. Kalau urusan utang masih kita bisa bayar selama kita masih di alam dunia. Tapi kalau yang namanya dosa, kan kagak berjendol dosa, Ibu. Berjendol gak dosa? Kalau berjendol mah Masya Allah, pada bentol semua saya ini ya, karena ada dosa-dosa yang Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, dosa nggak pakai berjendol. Tapi kalau yang namanya dosa, kira-kira sekarang saya mau tanya ibu-ibu semua, banyakan pahala atau banyakan dosa? Pahala. Dosa, alhamdulillah aku. Belum dosa sama Allah, belum dosa sama manusia. Oh, ketika Rasulullah naik mimbar waktu khatib sholat Idul Fitri, Rasulullah amin sampai 3 kali. Sahabat pada bingung nih. Ntar kalau udah selesai mau tanya nih, kenapa ini urusannya nih? Ada apa nih gerangannya? Kok tiba-tiba Rasulullah amin 3 kali? Ditanya waktu selesai, wahai Rasulullah tadi engkau amin 3 kali, ada apa? Tadi malaikat Jibril doa nih. Doa apa Rasul? Bagi-bagi dong ilmunya. Nah, duduk dulu, ngopi dulu. Belum dibikinin kopi soalnya masalah ini. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, kenapa saya mengucap amin? Malaikat Jibril doa, kalau ada umatmu wahai Muhammad yang puasanya pol, tapi sama orang tua masih kurang ajar, masih gablek, masih durhaka, katanya Rasul, katanya malaikat Jibril nggak bakal diterima tuh puasanya, nggak bakal terima tuh sholat yang mulainya, nggak bakal diterima amalan-amalannya selama dia masih ada punya hubungan sama orang tua musuhan, masih durhaka. Ibu, Pak, mudah-mudahan kita semua jadi anak yang waladun soleha. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Rasulullah aminin. Tanya malaikat, ditanya oleh sahabat, kata Rasulullah, malaikat berdoa, kalau seandainya ada seorang istri yang dia pol puasanya, malam tarawih nggak pernah ketinggalan di musola ridho, tapi sama suami berani, kurang ajar. Ini katanya Rasulullah, kagak bakal diterima dia punya amalan. Makanya Rasulullah aminin doa malaikat Jibril.
laki ya. Jangan pada kurang ajar sama laki. Tapi kalau insya Allah nih, saya lihatin dari raut wajah ibu-ibu solehah. Amin ya rabbal. Berarti kalau kata Rasulullah ketika diajak malaikat Jibril ke neraka, katanya banyak perempuan, bukan perempuan sini kayaknya, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sonoan, ibu-ibu sono, tapi saudaranya di sini. Nah, insya Allah kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa diaminin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Andai kata dia puasanya pol, sholat tarawih yang ketinggalan, ngaji tadarusan, sama tetangga ribut mulu, sama saudara kagak mau ketemu, musuhan, berantem kerjanya. Enggak boleh kecolek dikit, bawaannya mau gendek mulu, bawaannya mau kesel mulu, enggak mau diajak damai, enggak mau diajak bersaudara. Yang begini katanya malaikat Jibril, enggak bakalan diterima amalan ibadahnya, melainkan dapat dosa. Rasulullah amin, amin. Ada di sini, ada di sini bu. Enggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita hari yang terbaik daripada hari yang kemarin, dan kita berharap kepada Allah semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa menghabiskan Ramadan dengan iman dan takwa, dan kita harapkan mendapatkan kemenangan, yaitu kemenangan yang suci. Dan insya Allah besok udah masuk fase yang kedua, ausatuhu maghfirah, kesempatan kita minta kepada Allah agar bukan hanya hutang-hutang kita lunas, tapi segala dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Amin. Makanya jangan kita cuma puasa doang. Dalilnya ada mansoma, ada mantoma. Jadi ada puasa, ada juga malamnya kita hidupin. Ini sahih dua-duanya. Man shoma ramadanan imanan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua-duanya sahih. Jadi kita bukan hanya puasa doang, tarawih juga sunnah ini kita kerjain, dibayarnya wajib. Apalagi kalau kita niatin sholat sunnah tarawih, sholat sunnahnya nazar. Usolli sunnat tarawih mandzur. Kita sholat tarawih karena nazar, rakaataini mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita nazarin jatuhnya wajib. Wajib dibayar 70 kali. Tapi kalau kita nazarin bu, kalau nggak nazarin nggak apa-apa, ya. Kalau sunnahnya aja, kalau saya usah bingung saya mah, udah nggak apa-apa sunnahnya aja. Ambil sunnahnya aja. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilan qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Udah itu dapat wajib. Kalau kita kerjain, makanya kesempatan nih, jangan apa kita tinggalin sholat taraweh. Saya mau 23, mau apa, mau 11 silakan, ya, mau 11, sekurang-kurangnya 2 sholat taraweh, sekurang-kurangnya 2. Cuman kalau kita pengen dapat yang namanya kelipatan yang paling banyak, ya tentunya yang 23. Kalau 40 boleh nggak? Boleh. Di Yaman, Hadramut itu sholat taraweh ada yang jam segini nih, ntar ada lagi ketemu jam 10, jam 11. Ada yang menjelang mau sahur jam 2. Tuh Masya Allah. Kalau kita mau milih tarawih boleh, atau mau ngerjain semuanya boleh, nggak ada yang melarang. Kira-kira ibu sholat tarawih yang 23 nggak boleh, dilarang? Ada nggak? Atau yang ngerjain 11 ada nggak yang dilarang? Silakan, mau 23, mau 11 silakan. Cuman kan di hadapan Allah tentunya kalau kita punya hitung-hitungan, pengennya kan ada penggelembungan ya bu ya. Kan sekarang lagi zaman penggelembungan ini. 1 tambah 1 bisa jadi 110, betul? Makanya juga kita kalau sholat tarawih juga sama, minta yang ada
hubungan. 23 kan enak kalau dikali 23 dikali 10 jadi 230